Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. فقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa mengagungkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita yakin dalam risalah kenabian ada kemuliaan, ada keselamatan, ada kejayaan. Semoga kita istiqamah menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan coba mengkaji pentingnya memahami agama Islam. Pentingnya memahami agama Islam. Sebelum kita membahas ini panjang lebar, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-30. Silahkan dibuka surat Ar-Rum ayat ke-30. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, dan kita nanti akan baca tafsir, wabil khusus tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Fa'aqim, maka tegakkanlah, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus, yaitu Islam. Fitratallah, hal itu merupakan fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang telah
difitrahkan oleh Allah kepada manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Para ulama yang lain mengartikan ini dengan jangan sekali-kali merubah ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nas, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Ya. Ini sangat penting untuk kita bedah, ya. Karena banyak orang hari ini belajar Islam itu seakan-akan menjadi beban. Bahkan mau di kampung mau di kota, seakan-akan belajar Islam itu cukup sampai SD. Kalau sudah SMP, nggak usah belajar lagi di TPA, nggak usah belajar lagi di masjid, ya. Padahal ilmu Islam luas, banyak sekali. Bahkan ada sebagian juga yang mengatakan kalau sudah jadi ustadz nggak usah lagi ngaji Islam. Padahal berapa ribu karya para ulama, ya, berapa ratus tafsir, ya, berapa ribu kitab-kitab hadis, berapa ribu kitab-kitab fikih, kitab tentang dakwah, ya, tentang sejarah dan peradaban, banyak sekali kitab-kitab para ulama, ya. Ada juga orang yang meyakini bahwa dirinya itu tidak cocok, tidak pas untuk jadi ahli agama, ya, ahli ilmu-ilmu dalam agama. Nah, ayat ini menjadi pendorong bagi kita semuanya agar kita memahami Islam ini dengan benar, ya. Perintahnya fa'akim, akim itu terambil dari kata qoma yaqumu. Qoma yaqumu itu artinya berdiri tegak. Fa'akim itu adalah tegakkan, ya, bangun dan tegakkan. Apa? Wajhaka, wajahmu. Wajah itu yang ini. Disebutkan wajah sebagai perwakilan dari sebuah kehormatan, ya. Kenapa? Karena kehormatan seseorang ada di antaranya terletak pada wajahnya, ya. Dan pandangan pertama biasanya yang dilihat adalah wajahnya, betul nggak? Lihat Syafiq, ganteng sekali Syafiq, ya. Nggak mungkin yang pertama kali dilihat dari Syafiq itu kakinya, nggak mungkin. Tapi pasti wajahnya. Ada di ijazah foto yang ditempel, foto tangan atau foto kaki, ada nggak? Nggak mungkin. Apa fotonya? Wajahnya, mukanya. Close up itu pasti wajahnya, mukanya yang ditempel, ya. Karena wajah merupakan representasi dari kehormatan, dan wajah menunjukkan identitas yang paling otentik bagi seseorang, ya. Jika wajahnya menghadap tapi hatinya tidak menghadap, konslet namanya. Orang-orang barat mengatakan beungeut nying hareup ati mungkir. Beungeut nying hareup, wajahnya menghadap, hatinya mengingkari. Maka itu menunjukkan kemunafikan, ya. Maka ketika disebutkan hadapkan wajahmu, itu maksudnya juga isi hatimu. Jadi jiwanya, raganya, fikirannya, semua apa yang dia miliki harus dia hadapkan kemana? Lidini hanifa, kepada agama yang lurus. Apa agama yang lurus itu? Islam, ya. Maka kita sebagai orang Islam mengkaji agama itu bukan hanya sebatas ketika kita SD, bukan hanya sebatas SMP atau SMA, madal hayah, harus sepanjang hidup,
Ya, kenapa? Karena tekad kita, janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Rabb, kepada Tuhan, kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya. Sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Bagaimana agar itu kokoh? Nah, itu pertanyaannya. Setiap manusia yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah. Hatinya bersih, menerima Islam. Fa'abawahu ayyuhawwidanihi aw yunassiranihi. Tapi setelah dilahirkan, lihat lingkungannya. Lingkungan yang pertama akan didapatkan oleh seorang anak adalah fa'abawahu, orang tuanya. Orang tua di sini bisa jadi orang tua biologis, orang tua di sini bisa jadi orang tua ideologis, orang tua di sini bisa jadi lingkungan yang membentuknya. Maka di sini harus berhati-hati ketika kita memilih lingkungan. Ya, mayoritas senang kalau di rumah, mayoritas senang kalau di kampungnya masing-masing. Iya, fitrah. Tapi jika lingkungan di rumah, jika lingkungan di kampung kalian tidak mendukung kalian semakin faham terhadap Islam, maka rugi. Ya, maka carilah lingkungan-lingkungan yang akan menjadikan kita semakin faham dengan Islam, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tugas kita sebagai seorang muslim menciptakan lingkungan sebagai miniatur Islam, menciptakan lingkungan yang baik sebagai miniatur peradaban Islam. Ya. Bagaimana kalau kita masuk ke sebuah lingkungan yang buruk? Enggak apa-apa. Masuk saja. Tapi ingat, Anda jangan sampai terpengaruh. Justru Anda harus mempengaruhi. Kenapa? Karena kita sebagai dai. Ya. Ini hadapkan wajahmu itu kayak begitu. Ya. Kalau Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, fasaddid wajhaka wastamir 'ala ad-din alladhi syara'ahu Allah laka minal hanifiyyah millata Ibrahim. Wastamir 'ala ad-din. Teruslah Anda ya di atas agama syara'ahu Allah laka, yang telah disyariatkan oleh Allah kepadamu. Syariat itu apa sih? Syariat itu aturan, syariat itu cara, syariat itu jalan, ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan way of life. Itu syariat itu. Cara Anda hidup. Ya. Maka ada cara, ada tata cara. Ya, apa yang harus dilakukan? Enggak bisa bebas-bebasan hidup. Ya, seenak saya enggak bisa. Ya. Kemarin Ustaz mencontohkan, jika ada perempatan, ya, jalan perempatan banyak dilalui oleh mobil. Jika tidak ada rambu lalu lintas, apa yang terjadi? Oh, tabrakan terus-terusan. Sama kehidupan juga, jika tidak ada rambu-rambunya dalam kehidupan, ya, cara jalannya tidak jelas, maka yang akan terjadi adalah tabrakan antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara satu suku dengan suku yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain, satu peradaban dengan peradaban yang lain. Akan terus-menerus terjadi perang, pembunuhan di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu menjadikan syariat untuk mengatur kehidupan manusia. Syariat yang akan mengatur dan menghasilkan kemaslahatan bagi seluruh manusia adalah syariat Islam. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Pertanyaannya kenapa begitu? Kenapa hanya Islam? Lihat, syariat Islam, ajaran Islam, aturan Islam lengkap semuanya. Ya. Apa yang tidak diatur oleh Islam? Semuanya diatur. Masuk kamar mandi aja diatur, masuk WC aja diatur, cara jongkok, cara duduk untuk kencing dan untuk BAB saja diatur oleh Islam. Cara mandi saja diatur oleh Islam. Ya, keluar kamar mandi saja diatur oleh Islam. Itu yang sifatnya yang jorok-jorok, ke tempat jorok-jorok, ke tempat ibadah diatur oleh Islam. Ya. Cara berinteraksi, cara berkomunikasi satu manusia dengan manusia yang lain diatur oleh Islam. Cara
mengatur diri, cara mengatur keluarga, cara mengatur lingkungan, cara mengatur negara, cara mengatur kehidupan, semuanya diatur oleh Islam. Ya. Nah, masalahnya hari ini adalah banyak orang yang tidak mengerti dengan Islam. Ya, akhirnya apa? Melihat ajaran-ajaran Islam itu tidak suka. Kenapa? Karena tidak mengerti. Bahkan melihat aturan-aturan Islam ditegakkan itu benci. Kenapa? Karena sudah tumbuh di dalam hatinya sifat kekufuran, sifat benci, sifat dengki terhadap ajaran-ajaran Islam. Padahal ajaran Islam diturunkan untuk memudahkan dan memuliakan kita. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Qur'an tidak diturunkan oleh Allah agar kita menjadi susah, menjadi belangsak. Enggak. Justru Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu untuk memudahkan segala sesuatu, untuk memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Karena karakter Islam itu dua di antaranya. Ini karakter inti ajaran Islam. Apa? Yang pertama adalah Rabbaniyah. Rabbaniyah itu maksudnya gimana? Ajaran Islam ini dari Allah, bukan dari manusia. Ya. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka peraturan yang Allah berikan kepada manusia akan sesuai dengan kebutuhan manusia. Itulah fitrah. Ya, betul nggak? Karena yang menciptakan, yang membikinnya Allah, aturan-aturan Islam ini, maka pasti dilakukan oleh siapapun akan sesuai. Oleh manusia manapun akan sesuai. Ya. Nah, yang kedua insaniyah. Insaniyah itu maksudnya adalah sesuai dengan fitrah manusia. Kalau Rabbaniyah itu dari Allah, karena dari Allah dia tidak akan pernah berubah-ubah. Kalau insaniyah itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Contoh, hari ini dalam agama lain banyak berkembang pemahaman, ya, kawin itu yang penting suka sama suka, maka laki-laki dengan laki-laki boleh, perempuan dengan perempuan boleh. Apakah itu sesuai dengan fitrah manusia? Apakah itu sesuai dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan, cara paling efektif untuk menghancurkan dan memusnahkan sebuah bangsa, munculkan sifat seperti itu. Ya, laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah berbagai macam penyakit akan tumbuh dan generasi pada negara itu akan hancur. Jadi untuk menghancurkan sebuah bangsa, sebuah negara, bukan hanya dengan pandemi, bukan hanya dengan perang, tapi jadikan manusia-manusia yang ada di bangsa itu tidak mau lagi melahirkan. Ya. Ustaz, gimana kalau lahirnya dari hasil zina? Ya. Dalam Islam hasil zina itu bapaknya enggak jelas. Domba Garut saja, domba Garut yang mahal itu dia punya akte kelahiran. Siapa ibunya, siapa bapaknya. Itu domba Garut. Masa kita kalah sama domba Garut? Iya. Kelinci apa ini? Mana indukannya harus jelas. Ya, ikan koi Blitar dengan ikan koi Semarang, dengan ikan koi Sukabumi, dengan ikan koi Cilamaya beda kualitasnya, dan itu harus dibuktikan dengan sertifikat. Ya, ada orang Cilamaya nanti ngaku-ngaku ini koi Cilamaya ini, padahal koi Blitar, nggak bisa kayak gitu. Itu di binatang, ya. Antum mau tumbuhan apa? Ini pisang kapendis, ya. Pisang kepok antum bilangnya ini pisang kapendis, nggak bisa. Karena itu sunatullah. Manusia juga sama seperti itu. Manusia hebat, manusia dahsyat adalah manusia yang jelas keturunannya. Siapa bapaknya, siapa ibunya. Ini hasil dari apa ini persilangan ini? Hasil dari pernikahan atau hasil perzinahan? Kalau hasil perzinahan maka dia tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Ya? Dia tidak bisa menerima waris. Kalau seperti itu akan hancur.
kehidupan manusia. Hari ini sedang dihancurkan peradaban kita dengan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Maka oleh karena itu, mumpung antum masih sangat belia, pahami Islam dengan baik. Ya, mari kita bersama-sama terapkan aturan-aturan Islam, minimal di pesantren, minimal di keluarga kita, minimal di lingkungan kita. Ya, akhir ayat ini mengatakan walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Banyak orang yang tidak ngerti dengan Islam ini. Ya, bahkan banyak anak-anak Islam, banyak remaja-remaja Islam, banyak pemuda-pemuda Islam, banyak orang tua yang tidak mau belajar Islam. Ya. Jika seperti ini maka peradaban Islam akan hancur. Diajak baca buku agama saja susahnya minta ampun. Ya, diajak ngaji saja susah minta ampun. Tapi hidupnya ingin sukses. Gimana mau sukses? Punya ilmu enggak? Ya, ngaji cukup waktu Ramadan doang. Untung sih masih ngaji. Ya. Bukankah peradaban kita dibangun dengan peradaban iman dan ilmu serta amal? Ya, iman alhamdulillah iman kita sudah ada. Tinggal meningkatkan ilmunya. Nah, mumpung antum masih SMP, masih SMA, ayo baca buku. Baca buku yang banyak. Kaji Islam yang banyak. Diskusi tentang akidah, tentang fikih, tentang akhlak, ya, tentang tazkiyatun nafas, tentang banyak hal. Silakan diskusikan. Agar apa? Agar matang keilmuan kita. Karena ketika keilmuan kita matang, kita melaksanakan ajaran-ajaran Islam itu tenang. Karena tahu dalilnya, tahu landasannya. Ya. Tapi jika kita tidak mengerti ilmunya, menurut A begini, menurut B begini, berislam itu pusing banget berislam. Padahal bukan memusingkan, justru perbedaan pendapat para ulama itu untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan, kerumitan kepada kalian. Maka ayat ini mendorong kita semuanya, terlebih ketika dikatakan la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ya. Enggak akan bisa kita jauh dari Islam. Enggak akan bisa kita hidup sukses, mulia, penuh dengan keberkahan tanpa Islam. Bahkan negara ini tidak bisa menjadi negara yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem gitu. Kertora Harjo nggak bisa mewujudkan itu, nggak bisa kita akan mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tanpa peraturan-peraturan Islam, nggak akan bisa. Saya tantang semua siapa yang mau menunjukkan kesuksesan itu. Ya, hari ini banyak orang yang curiga terus dengan Indonesia, curiga terus dengan negara-negara yang dilaksanakan ajaran-ajaran Islam. Ternyata setelah dibuktikan oleh survei, justru negara-negara yang tidak diterapkan aturan-aturan Islam, tingkat kriminalitasnya sangat tinggi, tingkat pembunuhannya sangat tinggi, dengan aborsi, dengan perzinahan dan segala macam, sangat mengerikan. Ya. Maka mumpung sekali lagi, mumpung antum ada di SMP, antum ada di SMA, ya, ngaji Islam. Kepada orang tua, ya, kepada orang tua yang dilihat bukan hanya nilai di rapotnya, tapi lihat sejauh mana kualitas sholatnya, ya, lihat sejauh mana kecintaan anaknya terhadap baca buku kitab-kitab para ulama. Ya, kalau antum mau jadi ulama gimana tidak baca buku? Nggak mungkin lah. Oh tenang Ustaz, saya punya ilmu laduni. Dalam Al-Quran tidak ada laduni, ada juga ladunna ilma, min ladunna ilma. Beda antara laduni dengan ladunna. Ladunna itu domirnya nahnu. Nahnu itu artinya melibatkan banyak orang. Ya, dari mana ilmu laduni itu nggak ada. Adanya ilmu ladunna.
Ladunna itu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada seseorang melalui banyak pihak, ya, banyak sisi, sehingga orang tersebut mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan hikmah yang banyak. Ya. Ustaz mengajak kepada antum semuanya, ayo tumbuhkan semangat dalam diri kita untuk mengkaji agama. Jangan ada kata-kata saya enggak cocok menjadi orang yang paham agama. Enggak. Kata-kata itu sangat berbahaya dan itu racun. Kenapa? Karena Allah sendiri yang sudah mengatakan fitratullah. Faham agama itu fitrah. Ya, jangan merubah fitrah Allah. Yang kedua, mari diciptakan lingkungan yang kondusif, yang mendukung sehingga kita faham Islam. Ya. Sehingga rumah kita, pesantren kita, lingkungan kita betul-betul menjadi miniatur peradaban umat Islam, dan keberkahannya akan dirasakan oleh banyak orang, bahkan oleh bangsa dan negara Republik Indonesia, bahkan oleh seluruh umat manusia. Ya, pesantren ini masih sangat kecil, masih sangat belia, tapi justru ini adalah kesempatan emas bagi kita semuanya untuk menghidupkan peradaban Islam, cinta dengan ilmu, mari tebar kebaikan kemanapun, ya, secara teori, secara praktek, kita tunjukkan itu semuanya, sehingga ketika antum keluar dari pesantren ini membawa hal yang sangat bermanfaat, baik secara keilmuan, secara karakter, ya, secara kebiasaan-kebiasaan kehidupan antum semuanya, sehingga antum menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen rahmat Islam dimanapun antum berada, dimanapun kita semuanya berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semuanya untuk mengkaji Islam, untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, dan menebar manfaat serta rahmat kepada semua insan. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Billah fi sabilil haqq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.